Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hubungan antara berbagai kehidupan untuk mata kuliah ekologi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasmine Firgi Fadila dengan NIM 211021011. Saya dari program studi D4 Sanitasi Lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu ekologi. Ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan apa itu ekosistem? Ekosistem itu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah interaksi antar individu, yang kedua adalah interaksi antar organisme dalam ekosistem, yang ketiga interaksi antar populasi, dan yang keempat interaksi antar komunitas. Yang pertama, interaksi antar individu. Di sini ada kedua contoh yang saya tunjukkan. Yang pertama adalah gambar dua orang anak yang sedang berinteraksi, dan contoh kedua yaitu adalah dua ekor gajah yang juga sedang berinteraksi. Makhluk hidup yang satu tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup yang lain. Semua makhluk hidup yang ada pasti memerlukan peranan makhluk hidup yang lain, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Makhluk hidup memerlukan interaksi dengan alam sekitar. Yang kedua adalah interaksi antar organisme dalam ekosistem. Interaksi antar organisme dalam ekosistem memiliki 4 poin. Yang pertama simbiosis, yang kedua antibiosis, yang ketiga predasi, dan yang keempat kompetisi. Baiklah, kita akan membahas lebih lanjut tentang keempat poin ini. Yang pertama, simbiosis. Simbiosis ialah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini contohnya adalah lebah dan bunga. Dalam hubungan ini, lebah menjadi pihak yang diuntungkan dengan nektar yang didapat dari bunga, dan bunga juga mendapat manfaat dari lebah, yaitu lebah dapat membantu proses penyerbukannya. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu yang dimana hubungan satu merasa diuntungkan dan satunya lagi tidak merasa untung tetapi juga tidak merasa rugi. Di sini ada contoh simbiosis komensalisme, yaitu terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan itu jatuh, ikan-ikan remora akan menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan yang merugikan salah satunya. Di sini ada contoh hubungan antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia akan dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya, menyebabkan gatal, dan lain-lain. Yang B yaitu antibiosis.
Antibiosis adalah suatu interaksi antar makhluk hidup di mana organisme yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan organisme yang lain. Di sini ada contoh yaitu antibiosis antara Kamboja dengan rumput, di mana tumbuhan Kamboja dapat mengeluarkan zat racun yang sangat mematikan bagi rumput dan beberapa tanaman di sekitarnya. Yang C adalah predasi. Predasi adalah hubungan antara makhluk hidup pemangsa dengan makhluk hidup yang dimangsa. Makhluk hidup pemangsa dalam hal ini disebut juga dengan predator. Contohnya yaitu hubungan antara kijang dan macan, di mana kijang adalah mangsa dan macan adalah pemangsa. Contoh yang kedua yaitu seekor elang dan ular, di mana elang yang memakan ular dan ular adalah mangsa sedangkan elang adalah pemangsa. Yang D yaitu kompetisi. Kompetisi adalah jenis hubungan antar makhluk hidup berupa kompetisi untuk memperebutkan sesuatu, biasa makanan atau yang lainnya. Contoh simbiosis kompetisi yaitu singa dan harimau. Masing-masing organisme saling berebut mangsa yang sama dalam satu ekosistem yang sama. Yang ketiga adalah interaksi antar populasi. Yang A yaitu alelopati merupakan interaksi antar populasi yang terjadi bila populasi satu dengan populasi yang lain menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Di sini contohnya yaitu di sekitar pohon walnut jarang-jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Yang B yaitu kompetisi adalah persaingan antara berbagai makhluk hidup di dalam suatu habitat untuk memperebutkan kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup dalam bertahan hidup. Yang keempat yaitu interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi di suatu wilayah yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dan yang lain. Komunitas terbagi menjadi komunitas biotik dan abiotik. Komunitas biotik adalah komponen hidup yang ada di alam yang meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya air, tanah, dan juga udara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.